Ada yang menarik di situs Patirtan Ngawonggo, Sumber Beji, Kabupaten Malang. Situs pemandian dan peribadatan umat Hindu-Buddha pada zamannya itu nampaknya mempunyai nilai yang selaras, bila tak bisa dibilang mempengaruhi, dengan pola pikir dan gaya hidup dari para pemelihara dan pengelola situsnya. Di skena sediksi kali ini, kami tidak akan fokus kepada sejarah atau bagaimana situs ini ditemukan, tetapi lebih pada apa yang ada di pikiran Yasin, salah seorang pemelihara situs Ngawonggo. Nah, setelah saya di sini, itu rasanya ya seneng, yes, banyaklah macam-macam ya. Kadang ya ada rasa gelisah atau bagaimanapun. Ya pada intinya saya tetap bertahan di sini karena tempat ini menjadi tujuan orang-orang untuk belajar. Nah, di situ saya juga termotivasi. Ini kesempatan bagi saya, apalagi ini di desa saya sendiri, dan saya banyak dapat pelajaran baru yang dulu tidak pernah saya jumpai dari tamu, dari kondisi yang ada di sini itu. Seiring berjalannya waktu, ia dan kawan-kawannya membangun sebuah tempat singgah untuk orang yang ingin pergi ke situs Ngawonggo. Tempat itu bernama Tomboan. Berbarengan dengan keinginan untuk memberikan tempat singgah yang layak, Yasin juga tergerak untuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal dari warga di desanya. Tomboan ini, Mas, itu kami mulai ngawali aktivitas secara rutin itu tanggal 15 Maret 2020. Di pandemi sudah ada di Cina. 1 minggu kemudian di sini di lockdown. Wah, mantap itu. Nah, konsep Tomboan sendiri kami yaitu tadi kembali mengangkat budaya kearifan lokal orang desa, gimana cara hidup, pola hidupnya. Di budaya kearifan lokal yang ada di sini itu satu contoh kebiasaan hidup wong desa atau petani ya, itu dari pola berpakaian kan budaya macam-macam, Mas, pola makan sampai ke menyangkut keyakinan. Kalau di sini sukan kami unsur-unsur daripada tumbuhan. Akan tetapi jika ada acara atau selamatan atau barian, Mas, ya, itu kami juga memakai ingkung atau tumpeng gitu. Kalau wong desa kan biyen 50 tahun yang lalu atau 30 tahun atau masa kecil saya itu kalau mau makan daging ayam atau telur itu nunggu kalau ada selamatan. Itu yang kami coba kami terapkan lagi di sini itu. Untuk melestarikan tak bendanya itu. Dulu aja waktu kecil saya telur ayam kampung, Mas, satu diiris-iris jadi banyak, ditumpeng itu. Ikannya titik edeng ya. Nah, itu salah satu yang kami terapkan di sini. Juga ada bagaimana cara mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, ambil air di Patirtan untuk dijadikan seperti
wedang ini atau untuk sarana masak ya. Kemudian ada selamatan juga, warga sini setiap satu suro mengadakan barian di situs itu bersama warga lingkungan sekitar. Budaya bendanya kami menampilkan memang seperti ini, bagaimana sih tata ruang terus di desa, atau kami juga mengacu pada gambar-gambar relief yang ada di candi-candi atau hunian orang masa lampau itu gimana. Kami desain seperti ini atau kami tata seperti ini, ya seolah-olah kembali ke masa lampau. Itu kan juga budaya kearifan lokal. Nama Tomboan asal muasalnya dari tumbuhan yang menjadikan nanti bisa untuk menjadi obat. Nah, jadi kami memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitaran sini. Salah satu contoh tadi saya memetik bunga cempaka ini juga bisa menjadi tombo. Bunga cempaka kan aromanya enak, harum, baik untuk sinusitis, juga untuk peradangan otak ya. Kalau artian tomboan sendiri sebenarnya juga bagaimana cara orang bisa merasakan kedamaian di sini, menjadi obat untuk orang yang datang ke sini. Bukan berarti orang-orang sakit yang seperti di rumah sakit kami punya konsep berbeda, tapi menjamu tamu dengan nilai budaya kearifan lokal yang kami miliki. Jadi nanti tamu biar merasakan kedamaian yang ada di sini. Seakan tak berputar searah dengan zaman yang serba komersial dan penuh nominal, Yasin bersama teman-temannya tak mematok tarif khusus untuk jamuan dan fasilitas yang ia suguhkan di Tomboan. Ia hanya meletakkan sebuah kotak di depan dapurnya dengan tulisan "Kotak Asih". Tak sesederhana bayar seikhlasnya, makna asih jauh lebih dalam daripada itu. Cantumkan di sini satunya untuk pembelajaran tadi, untuk sinau. Makanya kan di situ ada asah, asih, asuh. Kita itu harus saling mengasah, mengasih, atau saling mengasihi dan mengasuh. Jadi asah, asih, asuh. Mengasuh itu saling memayungi. Di setiap individu atau orang yang datang ke sini ya berupaya kami memanfaatkan waktu untuk saling belajar. Jadi yang menjadikan nantinya di sini juga menambah wawasan, menambah keharmonisan tali silaturahmi juga, atau menjadikan individu yang selalu ingat kepada sesama, juga ingat kepada keyakinannya masing-masing. Jadi bentuk rasa syukur terhadap yaitu tadi sesama, atau kita sudah diberikan suatu hal yang tak ternilai harganya. Misal kita bisa menghirup udara yang segar di sini, kita bisa merasakan suguhan kami, yaitu sumbangsihnya untuk para tamu ditaruh di kotak asih. Kotak asih ini kan kami putar lagi, jadi hasil daripada partisipasi tamu kami putar lagi, satu untuk kesejahteraan kami, teman-teman kami atau yang membantu di sini, juga untuk keberlanjutan tempat ini. Namun, seperti apa-apa yang melawan zaman, halangan dan tantangan akan menjadi lebih besar, termasuk dalam usaha yang Yasin lakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal. Lalu, bagaimana ia akan menghadapinya?
untuk mempertahankan dan melestarikan itu kan juga butuh kesabaran. Jadi, ikhlas, tulus setiap waktu, menit ganti menit, atau detik ganti detik, jam ganti jam, hari ganti hari, sampai ganti tahun itu kami tetap bertahan walaupun kondisinya kadang itu sangat sepi, bahkan sendirian di sini ya. Kami berkomitmen tidak putus asa untuk merajut asa kami untuk tetap melestarikan tempat ini, dan kami yakin bahwa orang yang datang ke sini itu mempunyai kepedulian. Kemudian prinsip lagi ya, kami harus tetap mengangkat budaya kearifan lokal untuk menjadikan suatu tempat ini nilainya itu nggak akan pudar gitu ya. Itu menjadi mercusuar lah ya, seminim-minimnya mercusuarnya Desa Ngawonggo ya. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kalau bisa kan harus bisa menikmati. Kalau seperti ini ya sepertinya ya dinikmati aja. Kehidupan kan selalu berubah ya Mas ya, berubah-ubah ya, kadang di atas kadang di bawah, terus kadang ramai kadang sepi, siang malam, sore pagi, kembali lagi kayak seperti hitam dan putih, dimana kita harus bisa menyesuaikan pada posisi tertentu ya. Ketika ramai gimana, ketika sepi gimana. Yang penting harus bisa menikmati, mensyukuri ya setiap keadaan yang diberikan atau kondisi yang diberikan pada waktu itu, atau masa itu, atau masa seperti sekarang ya dinikmati aja. Jalan mengalir koyok banyu kan. Di sini pelajarannya kan air kan. Jadi gimana air itu bisa bermanfaat walaupun bisa menjadi keruh, tergantung individunya. Tetap dinikmati Mas.